Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh yang berkah ini kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah menegakkan sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan kultum kuliah 70 menit. Kuliah kumaha antum lah ya. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diridhoi dan diberkahi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada saat ini kita sudah masuk di tanggal 13, betul ya? 13 Ramadan. Menurut khutbah Rasul bahwa 2/3 Ramadan itu masuk pada maghfirah. Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minaniron. Ramadan itu 10 pertamanya adalah penuh dengan rahmat, yang kedua penuh dengan ampunan maghfirah, dan yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dengan demikian Bapak Ibu rahimakumullah, curahan maghfirah Allah yang sekarang ya meliputi orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa, mari kita sambut, kita raih dengan penuh kesungguhan agar maghfirah Allah, ampunan Allah tercurah kepada kita dan kita dapatkan dalam surah Ali Imran, surah Ali Imran ayat 133. Allah memerintahkan kita untuk bersegera, bukan bermalas-malasan, bukan berleha-leha, bersegera untuk menggapai ampunannya, yang bunyinya ayat tersebut, wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya wasari'u, bersegeralah, cepat-cepat, tanginas, jangan lambat, jangan leha-leha. Untuk apa? Meraih ampunan Allah. Ila magfirati rabbik, ampunan dari Allah, magfirah dari Allah, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Buat siapa Allah sediakan itu? Lil muttaqin, buat orang-orang yang ber. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk itulah maka di bulan yang mulia ini, di tanggal 13 terus sampai akhir, mudah-mudahan ya, setelah kita melaksanakan ibadah puasa di awal 13 sudah berlalu, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga hari akan datang juga Allah berikan kepada kita kekuatan agar kita sempurna dalam seluruh proses ibadah kepada Allah di bulan yang mulia, sehingga kita layak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu ampunan Allah? Yang pertama, karena memang kita menyadari sebagai manusia
selalu berbuat salah, berbuat dosa, berbuat keliru, lalai. Bahkan dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian berdosa, berbuat salah pada waktu malam dan siang. Ini di manusia itu tidak luput lah dari salah. Suk-isuk geus pidosaeun, beurang aya pidosaeun, ya. Sore aya pidosaeun, peuting aya pidosaeun. Kadang-kadang begitu. Dan dosa itu sekarang, kalau dulu sahabat mengatakan, kalau aku keluar rumah sudah nampak 60 cabang dosa. Kalau sekarang bukan keluar rumah, di imah pun atau di mana kita berada itu kadang-kadang ada dosa. Maka hadis qudsi ini mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bilaili wan nahar. Sesungguhnya kalian mengerjakan kesalahan, berbuat salah, berbuat keliru, berbuat dosa pada malam dan pada siang dan malam lah, ya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata, dan aku mengampuni semua dosa kalian semua. Fastaghfiruni aghfiru lakum, fastaghfiruni aghfiru. Maka hendaklah kalian memohon ampun kepadamu, niscaya aku ampuni dosa-dosa kalian. Hadis qudsi ini menyatakan kepada kita agar kita tidak boleh lengah untuk terus kita melakukan muhasabah, melihat tindak tanduk kita, melihat aktivitas kita, perilaku kita siang dan malam. Jika ada kita merasa kesalahan, kekeliruan, perbuatan masa kita lakukan, maka bercepatlah, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum, bersegera kita meraih ampunan Allah, ya, dengan cara menyadari perbuatan itu salah dan memohon ampun kepada Allah. Karena Allah menjanjikan, fastaghfiruni aghfir lakum, hendaklah kalian memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dosa-dosa. Ini pentingnya kita menggapai maghfirah, karena pertama kita sebagai manusia menyadari, ya, selalu tidak pernah lepas dari kesalahan, dari kekeliruan, dari dosa, baik siang maupun malam kadang-kadang kita lakukan. Dikuatkan dengan salah satu, ya, hadis Rasulullah juga yang berbunyi, kullu bani adama khata'un, setiap anak Adam itu bersalah, memiliki kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah itu orang yang menyadari kesalahannya dan kembali ke jalan Allah untuk memperbaiki. Jadi tidak mungkin orang itu suci, bersih, ya. Ya, pasti ada aja salah, ya. Ya, jadi berbuat salah dengan mulut, berbuat salah dengan mata, berbuat salah dengan telinga, hati kadang-kadang juga kayak kereteg hati. Ya, itu harus kita istighfari, kita hapuskan dengan cara memohon ampun kepada. Maka Allah berfirman tadi dalam surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratim mir rabbik, bersegeralah engkau untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan yang mulia ini, di mana bulan ini Allah curahkan magfirahnya, ya, ampunannya pada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita perlu menggapai ampunan Allah? Karena kita ingin terlepas dari stempel orang-orang yang zalim. Apa? Kalau kita tidak mendapat ampunan Allah, khawatir kita masuk kepada golongan orang-orang yang zalim.
Nah, dengan kita menggapai ampunan Allah, Allah mendelete, didelete lah ya, didelete dari daftar list ya, dari list ya, dari list orang-orang yang ada dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Ujungnya itu begitu. Wa man lam yatub, apa? Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa akhir hidupnya tidak sempat bertobat, membersihkan dari dosa, maka dia termasuk orang-orang yang zalim, yang aniaya kepada dirinya dan juga kepada Allah tentunya, kita berbuat dosa. Dan kezaliman itu bahaya sekali gitu. Misalkan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 71 di ujung juga ya, 71 itu berkaitan sampai 73. Allah berfirman ujung ayat tersebut, wa ma lizzalimina min ansor. Orang-orang yang zalim itu tidak akan ditolong oleh Allah. Bayangin itu ya, pertolongan Allah akan tertutup bagi orang-orang yang yang termasuk tadi ketika meninggal dunia tidak sempat membersihkan dirinya dari dosa dan kesalahan. Makanya rugi banget kalau Ramadan telah lewat tahun ini, dosa kita belum bersih, rugi itu. Dalam Ramadan sabulan penuh berlalu dengan penuh rahmat, penuh barokah. Ya, bayangkan itu semua. Pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan dibelenggu, ya kan? Kebaikan dilipat gandakan pahalanya, ampunan Allah tercurah, dosa-dosa dihapuskan, perbuatan yang wajib dilipat gandakan paling 70 kali bahkan lebih, yang sunnah seperti wajib nilainya. Setelah lulus Ramadan itu aneh wae gitu. Dosa loba kene, amal henteu nambah, rugi itu. Maka untuk itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 tadi, bagi orang-orang yang meninggal dunia belum sempat bertobat, termasuk tadi orang-orang yang wa malam yatub fa ulaika humuz zalim. Dan orang yang zalim itu tidak akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma lizzalimina min ansor, dan tidak akan ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Bahkan dalam surah Al-Isra ayat 82 ini tentang kezaliman. Kenapa kita berkepentingan untuk tidak masuk daftar atau list orang yang zalim? Karena dalam surat Al-Isra ayat 82, orang yang zalim itu rugi. Jadi mau untung, dunia rugi, akhirat rugi. Coba kita bacakan ayatnya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa ma lizzalimina wa la yaziduz zalimina illa khasara wa la yazidu, dan tidaklah menambah Al-Quran ini yang kita baca. Kalau kita baca Quran kan pahalanya berlipat ganda, Pak. Satu huruf 10, dua huruf 20, terus gitu. Nah, bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu tidak menambah kecuali kerugian. Wala yaziduz zalimina illa khasara. Tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim itu Al-Quran kecuali kerugian. Bagi kita Al-Quran sebagai petunjuk, syifa, obat, penawar, mubarak yang diberkahi, mau'izah, Al-Furqan, apanya gitu, sirojam muniro, nur, cahaya. Bagi orang yang zalim tidak nambah apa kecuali kerugian. Tuh bahayanya jadi orang zalim begitu, Pak. Bahkan dalam surah juga As-Saff ayat 7 ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam
Wallah la yahdi. Wallah la yahdil qaumaz zalimin. Aduh, ayat banget itu. La yahdi apa? La yahdi. Allah tidak akan menunjuki. Mau ditolong, mau dituntun ku Allah. Nah langsa hidup. Ya. Kalau kita hidup tidak dapat hidayah dari Allah, nalangsa hidup. Apa itu nalangsa ya? Nelongso. Ya. Karunia musibah itu. Karena kita perlu petunjuk, cahaya, bimbingan, tuntunan, hidayah dari Allah. Makanya saya sering mengatakan, begitu pentingnya petunjuk, kita disuruh untuk membaca 5 waktu tiap hari dalam sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Kan baca Al-Fatihah rukun ya, rukun sholat ya. La sholata liman la yaqra bi fatihatil kitab. Tidaklah sempurna sholat, tidaklah sah sholat, begitu bisa begitu artinya kalau tidak membaca Al-Fatihah. Nah, 7 ayat Al-Fatihah itu ada ayat yang penting juga, semuanya penting, tapi itu menjadi penting dalam hidup kita, menentukan kita selamat atau kita celak. Itulah hidayah yang kita minta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Orang-orang yang zalim tidak akan dapat petunjuk dari itu tadi. As-Saff ayat berapa? Ayat 7. Ya. Wallah la yahdil qaumaz zalimin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Nah, maka untuk itu kembali ke bahasan kita. Kunaon, kurang teh perlu magfirah Allah. Nah, ini ya. Yang kedua alasannya agar kita dibebaskan oleh Allah dari daftar orang-orang yang zalim. Kalau kita mendapat ampunan Allah, bebas tuh. Oh ya, jelma bager ya, itu zalim ya. Ini muhsin apa? Muhsinin. Jadi kalau As-Saff itu kita buka Pak dari ayat 5, ayat 7, 8, 9 itu ada 4 golongan yang berbahaya. Yang pertama al-fasikun, ayat 6-nya itu, ayat 5-nya itu begini, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falamma zagu azagallahu qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasikin. Fasikun tuh bahaya, orang fasik ya. Dosa we gawe nate, kita fasik ngaranna. Iman tapi dosa terus. Ya, dosanya lebih baik. Kitanya tiada hari tanpa dosa lah, itu orang fasik. Nah, kalau ayat 7-nya tentang zalimun tadi. Allah la yahdil qaumaz zalimin. Kalau ayat 8-nya tentang al-kafirun, ya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ayat 9-nya walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Itu ya. Itu As-Saff itu. Ada apa? Al-fasikun, ada az-zalimun, ada al-kafirun, ada al-musyrik. Nah, ini semuanya berbahaya. Nah, kita harus tidak terbebas tuh dari daftar golongan orang seperti tadi. Bagaimana caranya? Di antara tadi harus kita gapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah mengatakan wasari'u? Apa? Wasari'u. Ayo bersegera. Jangan leha-leha. Jangan tunda-tunda. Raih ampunan Allah. Buru-buru wasari'u ya. Itu cepat-cepat ya. Saro'a yasro itu istri apa? Istri. Saro'a yasro'u istri. Nah,
Itu cepat ya, jangan lambat-lambat untuk menggapai ampunan. Agar apa? Agar kita yang kedua tadi tidak termasuk golongan orang yang zalim. Karena Allah sampaikan dalam surah Al-Hujurat ayat 11 tadi, wa malam yatub, barang siapa yang tidak sempat bertobat membersihkan dosa-dosanya, faulaika humuz zalimun, maka dia termasuk orang-orang yang zalim. Na'udzubillahi. Maka mari di bulan yang mulia ini kita raih maghfirah Allah agar kita tidak termasuk golongan orang yang zalim. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak rahimakumullah, kalau kita mendapatkan maghfirah Allah, dijamin untung oleh apa? Dijamin untung selamat dunia akhirat. Nanti lihat dalam surah An-Nur ayat 31. Itu surah An-Nur itu di ujungnya ya, saya ujungnya aja. Ayat berapa? Ayat 31. Allah berfirman, ya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Apa? La'allakum tuflihun. Al-falah. Kan orang sering mendengar azan. Apa itu? Hayya 'alal falah. Apa artinya, Pak? Mari kita meraih kemenangan. Mari kita menangani keberuntungan. Itu falah. Tapi jangan salah baca ya. Jangan dikasih tasdid, jangan. Hayya 'alal falah. Itu artinya beda. Tidak ada syiddahnya, apa? Tidak ada syid. Kalau al-falah itu petani namanya. Petani. Al-falahu yazra'u fil mazra'ah. Itu dia. Petani menanam di sawah. Itu al-falah. Tapi kalau keberuntungan, kemenangan, al-falah. Apa? Al-falah. Dari sini udah benar ya. Tidak. Hayya 'alal falah, bukan hayya 'alal falah. Itu nanti salah artinya ya. Ya, itu fatal kan? Mari kita berbondong-bondong jadi petani. Hayya 'alal falah. Bapak rahimakumullah. Jadi kalau kita meraih maghfirah Allah, dijamin udah dapat keberuntungan hidup di akhirat nanti. Dunia akhirat untung, mual buntung. Namun jelema anu mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Yang keempat ya. Yang keempat, kita tahu dalam Asmaul Husna ada sifat Allah Al-Ghaffar. Apa? Al-Ghaffar. Bahkan dalam surah Nuh ayat 10. Apa? Surah Nuh ayat 10. Nanti dikaitkan dengan ayat 11 12-nya, itu berkait. Itu tentang Ghaffar itu ada pada surah Nuh ayat 10, kaitan dengan pembersihan diri, pensucian diri agar mendapatkan maghfirah Allah. Allah berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan aku berkata, istaghfiru rabbakum, memohon ampunlah kalian kepada Tuhanmu Allah. Ayo memohon ampun, istighfar perbanyak, bertobat kepada Allah. Agar apa? Mendapat ampun. Kenapa? Innahu kana ghaffar. Karena Allah Maha sumber ampunan Allah itu. Kalau manusia mungkin ya terbatas, ampunannya terbatas. Tapi Allah tanpa batas ampunannya. Itu bedanya ya. Manusia dengan Allah. Manusia serba terbatas. Nah, kalau kita ingin berbuat baik, Allah lah analoginya gitu. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu.
Jadi kalau kita ingin berbuat baik, lihat Allah, jangan lihat manusia. Gening Pak Haji ge, gening Pak Ustaz ge gitu, nah, jangan. Kadang-kadang begitu ya. Kunaon teu jamaah, haji ge teu jamaah, jangan. Ini contoh aja. Kalau di sini alhamdulillah hajinya soleh-soleh ya, contoh semua gitu. Kenapa begini? Dia juga begitu. Enggak, jangan. Allah. Untuk berbuat baik, lihatlah. Nah itu Al-Qasas kan, ayat 77 itu. Ya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kan gitu ya. Berbuat baiklah engkau sebagaimana Allah berbuat baik kepada. Datang mitoha, datang anu minta-minta, datang Ustaz. Ustaz menjarang datang dia. Jadi gitu, berbuat baik. Jangan, oh iya deh ya. Senin datang, Selasa datang, Rabu, oh iya deh ya. Itu manusia begitu kadang-kadang. Allah nggak begitu, ya? Allah nggak begitu. Minta wae jelema teh. Itu manusia begitu. Coba Allah, semakin diminta, semakin senang, semakin sayang pada hamba. Manusia kan nggak begitu. Kadang-kadang ada batas misalnya. Sama pengampun. Hari ini salah, maafin, dimaafkan. Besok salah, maafin ya, dimaafkan. Salah deui, maafin ya. Tidak ada maaf bagimu. Nah, itu manusia begitu. Ada istilah tidak ada maaf bagimu. Itu manusia terbatas. Tapi Allah Ghaffaro. Apa? Ghaffar. Sumber ampunan, sumber pemaafan. Tidak pernah bosan memaafkan hamba-hambanya. Karena itulah maka kita mengenal Allah sebagai Ghaffaro. Kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah kapan saja, di mana saja, terutama di bulan Ramadan. Perbanyak memohon ampunan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Ghaffar. Apa? Ghaffar. Kita yakin Allah Maha Pengampun. Maka kita memohon ampunan dari Allah tanpa batas, tanpa waktu, Pak sekalian. Habis subuh memohon ampunan, habis zuhur memohon ampunan, habis asar memohon ampunan, habis maghrib memohon ampunan, habis isya memohon ampunan. Bahkan Rasul itu mengatakan 70 lebih atau 100 ya. Betul ya? Ya, kan begitu. Rasul itu memohon ampun kepada Allah berapa pas setiap hari? 70 lebih atau 100. Tunggal poe tah. Padahal sudah diampuni dosanya kan oleh. Kalau kita berapa ya? 15 kali merenya. Subuh 3 kali. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Terus